Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, bahagia dan bersyukur kami bisa kembali hadir di tengah-tengah Anda bersama sahabat Matematika Channel untuk kembali berbagi dalam edisi khusus sajian kupas tuntas bahas soal-soal prediksi PTS dan PAT untuk materi seputar teorema Pythagoras. Episode yang ke-8 ini kita hanya akan sajikan satu soal, tapi soal ini super hot sehingga benar-benar membutuhkan kita untuk fokus dan serius dalam memecahkan permasalahan yang ada di dalam soal itu. Maka dari itu, siapkan diri Anda, pikiran dan hati Anda untuk benar-benar fokus dan menyatu bersama kami dalam membahasnya, sehingga apa yang kita sajikan dan kita bagikan ini benar-benar bisa Anda pahami dengan baik dan bermanfaat tentunya. Kemudian Anda bisa berbagi kepada teman, sahabat, dan orang lain yang membutuhkan media belajar seperti Anda ini dengan membagikan video ini kepada mereka. Insya Allah itu akan bernilai amal soleh, karena sekecil apapun kebaikan yang kita bagikan untuk orang lain, selagi itu bermanfaat, maka itu adalah kita telah punya nilai manfaat untuk sesama. Jangan kita memandang kecil atau remeh, karena yang kita bagikan itu sesuatu yang sederhana. Ingat, bisa jadi sesuatu yang kecil, sederhana, dan mungkin kita pandang remeh itu, tapi dia sungguh luar biasa bagi orang lain dan banyak mendatangkan kebaikan untuk diri kita dan juga sesama. Selengkapnya, mari kita ikuti pembahasannya dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Edisi kupas tuntas soal-soal pra PTS dan pra PAT seputar teorema Pythagoras. Soal nomor 19. Perhatikan gambar persegi panjang di samping. Nilai X adalah. Nah, perhatikan ini. Bagaimana Pak itu? Gambar kayak seperti itu, suruh menentukan nilai X. Mana segitiga siku-sikunya? Santai, tenang, tarik nafas, ya. Hembuskan pelan-pelan, rileks, santai. Iya, sekarang kembali fokus. Ya, kita harus kreatif memang menghadapi soal seperti ini. Kita harus kreatif. Baik, mari kita rekayasa gambar ini supaya mendapatkan segitiga siku-siku, karena pembahasan kita adalah teorema Pythagoras. Caranya bagaimana? Perhatikan. Iya, kita buat garis bantu SQ dan RP yang saling berpotongan di O. Sekarang kita perhatikan, banyak segitiga siku-siku di sini, sehingga ini akan menjadi jalan. Sekarang tampak banyak segitiga siku-siku, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ada 8 segitiga siku-siku. Dan kita misalkan ini AP adalah A, kemudian PB adalah B, BQ adalah C, QC adalah D. Nah, yang pertama kita fokus pada segitiga APO, yang mana
APO ini memuat nilai X yang ditanyakan. APO adalah segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di P. X sebagai sisi miring. AP tadi kita misalkan A dan PO sama dengan BQ yang kita misalkan C. Berarti PO sama dengan C. X, A dan B dengan rumus Pythagoras kita dapatkan hubungan X kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat. Sementara ini belum bisa kita apa-apakan, maka kita simpan sebagai pendapatan 1. Kita bergeser ke segitiga sebelahnya, yaitu segitiga PBO. Dalam segitiga PBO, yang siku-siku di P dengan sisi miring adalah 11 dan sisi siku-sikunya adalah PB, nilainya B, dan PO adalah C. Di sini kita butuh nilai C, maka di sini yang kita tulis adalah C kuadrat sama dengan 11 kuadrat dikurangi B kuadrat. Kita simpan sebagai persamaan nomor 2. Biarkan seperti ini dulu. Berikutnya kita bergeser ke segitiga QCO. Siku-siku di Q, sisi miringnya 3, sisi siku-sikunya adalah D dan B. B ini yaitu OQ sama dengan PB. Tadi sudah kita misalkan C, sekarang kita misalkan untuk nilai B-nya, yaitu B kuadrat sama dengan 3 kuadrat dikurangi D kuadrat. Karena B ini bukan sisi miring tapi sisi siku-siku, demikian juga C, maka rumusnya bukan ditambah tapi dikurangi. Kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi siku-siku yang lain. Berikutnya kita bergeser ke segitiga DSO nih. DSO pojok kiri. DS itu sama dengan CQ yaitu D. Kemudian SO sama dengan AP yaitu A. C sudah, B sudah, berikutnya adalah D. D kuadrat, perhatikan di sini, D kuadrat. D adalah sisi siku-siku, maka sisi siku-siku kuadrat sama dengan kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi siku-siku yang lain, yaitu D kuadrat sama dengan 12 kuadrat dikurangi A kuadrat. Kita simpan sebagai pendapatan nomor 4. Sekarang di sini perhatikan, ada C kuadrat, B kuadrat, dan A kuadrat yang dinyatakan sebagai bentuk pengurangan kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi siku-siku yang lain. Ini kita jumlahkan. Iya. Maka yang ruas kiri adalah C kuadrat ditambah B kuadrat ditambah D kuadrat. Lihat di sini, C kuadrat ditambah B kuadrat ditambah D kuadrat. Untuk ruas kanan 11 kuadrat adalah 121 ditambah 3 kuadrat adalah 9 ditambah 12 kuadrat adalah 144, kemudian ditambah negatif B kuadrat tetap min B kuadrat ditambah min D kuadrat tetap min D kuadrat dan ditambah min A kuadrat tetap min A kuadrat. Sekarang kita amati ruas kiri dan ruas kanan. Yang kita butuhkan adalah A kuadrat plus C kuadrat untuk bisa mendapatkan E kuadrat. Maka A kuadrat dan C kuadrat kita kumpulkan. Ini ada C kuadrat, ada min A kuadrat. Kita pindah ke ruas kiri. Sedangkan B kuadrat plus D kuadrat justru kita pindah ke ruas kanan biar berkumpul dengan suku yang sini-sini. Kita dapatkan
A kuadrat plus C kuadrat, yaitu dari negatif A kuadrat pindah ruas menjadi positif A kuadrat. Sama dengan 274 adalah hasil dari 121 ditambah 9 ditambah 144. Kemudian min B kuadrat, lupa kok ada 2 min B kuadratnya. Min B kuadrat di sini, ruas kanan sudah ada. Kemudian positif B kuadrat pindah ke ruas kanan menjadi min B kuadrat. Demikian juga di sini ada min D kuadrat. Di ruas kiri ada positif D kuadrat pindah ke ruas kanan menjadi min D kuadrat. Min B kuadrat artinya min 1B kuadrat ditambah min 1B kuadrat. Demikian juga min D kuadrat adalah negatif 1D kuadrat ditambah negatif 1D kuadrat. Sehingga hasilnya menjadi yang A kuadrat plus C kuadrat, ya di sini adalah E kuadrat. Saya ulangi. A kuadrat plus C kuadrat, lihat di sini. A kuadrat plus C kuadrat adalah E kuadrat. Maka A kuadrat plus C kuadrat kita ganti menjadi X kuadrat. 274 tetap. Yang tadi min B kuadrat adalah min 2B kuadrat. Dan min D kuadrat adalah min 2D kuadrat. Di sini ada faktor min 2. Bisa kita keluarkan. Nah, menjadi E kuadrat plus 274 dikurangi 2 kali dalam kurung B kuadrat plus D kuadrat. Pak, itu kan atasnya min kok jadi plus? Minnya keluar. Kalau di sini tetap min, nanti min dikali min hasilnya plus, padahal aslinya adalah min. Kalau kita kurung, di depan kurung tandanya min, di dalam kurung berubah tanda. Dari min jadi plus, kalau plus jadi min. Sekarang kita lihat. B kuadrat ditambah D kuadrat. Lalu bagaimana dengan B kuadrat plus D kuadrat? Kita lihat ke gambar segitiga siku-siku yang memuat nilai B dan D yang mana? Segitiga CQO, ya, segitiga CQO, siku-siku di Q, 3 adalah sisi miring, B dan D adalah sisi siku-siku. Berarti B kuadrat plus D kuadrat adalah jumlah kuadrat sisi siku-siku. Berdasarkan teorema Pythagoras, jumlah kuadrat sisi siku-siku itu sama dengan kuadrat sisi miring. Berarti B kuadrat plus D kuadrat itu sama dengan 3 kuadrat. Iya, jadi E kuadrat sama dengan 274 dikurangi 2 kali 3 kuadrat. 3 kuadrat dari 9 kalikan 2, 18. 274 dikurangi 18, hasilnya E kuadrat sama dengan 256. Dengan demikian X adalah akar kuadrat dari 256 sama dengan 24. Jadi nilai X pada bangun dalam soal adalah 24. Ya, ini termasuk tipe soal hot ya, yang membutuhkan ya daya nalar yang logis, yang kritis, ya, perlu analisis, ya, sehingga kita bisa mendapatkan jalan keluar. Kalau memang harus dengan rekayasa, bangun ya kita rekayasa. Ya. Nah, soal yang semacam ini itu akan melatih kita untuk terbiasa berpikir kritis, ya, berpikir belajar untuk menganalisa suatu permasalahan, mengkritisi permasalahan, kemudian mencari jalan keluar dari masalah yang kita hadapi.
Ya silakan nanti dicermati kembali. Ya oke, satu soal yang benar-benar menguras energi, tenaga, dan pikiran untuk memecahkannya. Dan alhamdulillah, nah, berkat kesungguhan kita, ya, keseriusan kita, soal yang di awal seolah-olah jalannya buntu, harus bagaimana memecahkannya, tapi dengan bermodalkan kesungguhan, niat yang tulus, alhamdulillah terpecahkan juga dengan happy ending. Oke ya, kami masih punya satu soal lagi, tapi tidak kami bahas pada kesempatan kali ini. Akan kami hadirkan untuk Anda, kami sajikan buat Anda di episode yang ke-9 sebagai penutup dari episode ini. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda bagikan video ini kepada yang lain. Insya Allah akan menjadi amal soleh.